Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Eka Satria Agung Permana. Di sini saya akan mempresentasikan mekanika tanah tentang chapter 2, 3, 4, 5, dan 6. Materi yang saya akan sampaikan pada kesempatan hari ini yaitu chapter 2 asal mula tanah dan butirannya, chapter 3 hubungan berat volume tanah, chapter 4 plastisitas dan struktur tanah, chapter 5 klasifikasi tanah, mohon maaf, chapter 6 pemadatan tanah. Untuk chapter 2 ini, saya akan membahas tentang asal mula tanah dan butirannya, mulai dari pembentukan tanah dan siklus batuan, jenis pelapukan, ukuran partikel tanah, dan analisis mekanika dari ukuran butiran tanah. Yang pertama, tujuan. Tujuan dari pengujian ini yaitu memahami pembentukan tanah. Salah satu tujuan adalah untuk memahami bagaimana tanah terbentuk melalui proses pelapukan batuan. Yang kedua, klasifikasi tanah berdasarkan ukuran butir. Tujuannya yaitu berikut. Tujuannya yaitu untuk mengklasifikasi tanah berdasarkan ukuran partikel-partikelnya seperti kerikil, pasir, lanau, dan lempung. Yang untuk selanjutnya itu metode yang digunakan pada pengujian ini yaitu pengujian saringan. Pengujian saringan dilakukan untuk mengukur distribusi ukuran partikel tanah yang lebih besar dari 0,075 mm, seperti pasir dan kerikil. Untuk kedua, klasifikasi sistem standar. Sistem klasifikasi tanah seperti Unfeeded Soil Classification System atau USCS dan AASHTO digunakan untuk mengkategorikan tanah berdasarkan ukuran dan plastisitas partikel. Yang ketiga, uji kuat tekan dan geser. Pengujian kuat tekan beban bebas unconfided compressive strength test dan pengujian geser langsung dilakukan untuk menentukan nilai kohesi dan sudut geser dalam tanah. Selanjutnya dari hasil pengujian ini yaitu untuk distribusi ukuran butir dan gradasi tanah. Grafik distribusi ukuran butir memberikan representasi visual dari komposisi partikel tanah. Yang kedua, karakteristik kekuatan tanah. Nilai kohesi dan sudut geser dalam diperoleh dari uji kuat tekan dan geser. Yang ketiga, kurva distribusi dan gradasi. Kurva distribusi ukuran butir mengidentifikasi parameter seperti CU dan CC. Parameter ini memberikan informasi tentang penyebaran ukuran partikel dalam tanah. Manfaat dari teoritis ini yaitu pengujian ini yaitu pemahaman dasar tanah. Data ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana distribusi ukuran butir dan gradasi mempengaruhi kekuatan dan perilaku mekanika tanah. Yang kedua, hubungan ukuran butir dengan daya dukung. Penelitian ini menunjukkan hubungan antara distribusi ukuran partikel dan kemampuan tanah untuk mendukung beban. Gradasi tanah mempengaruhi kohesi dan sudut geser dalam tanah, yang pada gilirannya mempengaruhi stabilitas lereng dan fondasi. Yang terakhir, pengembangan model geoteknik. Data distribusi ukuran butir, kekuatan geser, dan gravitasi spesifik berkontribusi pada pengembangan model prediktif untuk memahami perilaku tanah dalam berbagai kondisi lingkungan. Untuk chapter 3 ini, saya akan membahas tentang berat volume tanah. Materi yang yaitu tujuan, yaitu dari hubungan volume tanah, yaitu adalah untuk mengidentifikasi dan menghitung parameter penting seperti berat jenis butir tanah, berat volume tanah, porositas kadar air, dan rasio rongga. Data ini berguna untuk menilai kekuatan tanah, apakah tanah cukup stabil dan bagaimana tanah merespon berbagai kondisi seperti basah atau kering. Selanjutnya, kita akan mempelajari cara atau metode untuk memahami hubungan berat volume tanah. Metode pengukuran berat volume tanah mencakup berbagai uji laboratorium dan teknik penghitungan empiris pengamatan. Beberapa metode utama yang digunakan meliputi uji uji berat jenis spesifik gravity atau GS menggunakan piknometer atau labu ukur untuk memperoleh nilai berat jenis butiran tanah. Yang kedua, uji kadar air untuk mengetahui kandungan air dalam tanah. Yang ketiga, uji pemadatan Proctor yang berfungsi untuk menentukan berat volume kering maksimal dan kadar air optimal yang akan menghasilkan kepadatan tanah terbaik. Selain itu,
Pengukuran berat volume basah dilakukan di lapangan untuk menghitung kepadatan tanah dalam kondisi jenuh atau setengah jenuh yang relevan dengan stabilitas tanah saat menahan beban struktural. Selanjutnya, hasil dari hubungan berat volume tanah. Dari hasil hubungan berat volume tanah ini diperoleh berbagai parameter geoteknik yang penting dalam analisis desain dan konstruksi. Beberapa parameter yang dihasilkan meliputi berat jenis butiran yang menunjukkan massa relatif tanah terhadap air dan membantu klasifikasi jenis tanah. Selain itu, berat volume kering dan basah memberikan informasi mengenai kepadatan tanah dalam kondisi kering maupun jenuh, yang sangat penting untuk menilai stabilitas dan daya dukung tanah. Porositas dan rasio rongga menunjukkan kapasitas tanah untuk menahan air dan memungkinkan perencanaan drainase yang efektif. Derajat kejenuhan menjadi indikator penting dalam analisis risiko likuifaksi, terutama pada tanah berpasir di daerah rawan gempa. Selain itu, kadar air optimal yang dicapai melalui uji pemadatan Proctor membantu menentukan tingkat kepadatan maksimum yang bisa dicapai pada proyek pemadatan tanah di lapangan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat teoritis dan ilmiah dari hubungan berat volume tanah. Secara teoritis dan ilmiah, pemahaman hubungan berat volume tanah sangat mendukung pengembangan ilmu geoteknik. Data yang diperoleh ini menyediakan dasar untuk klasifikasi tanah geoteknik, memungkinkan mengelompokkan tanah sesuai dengan karakteristik fisiknya untuk keperluan konstruksi. Selain itu, hubungan berat volume tanah mendukung pengembangan teoritis stabilitas lereng dan daya dukung tanah, yang mengacu pada berat volume, rasio rongga, dan tekanan air pori sebagai dasar analisis stabilitas lereng dan desain fondasi bangunan. Dalam kondisi bergerak seperti gempa bumi, data berat volume mendukung penelitian tentang perilaku tanah menjadi cair, likuifaksi, dan tekanan air pori selama gempa. Hubungan ini juga menjadi dasar untuk pengembangan teknis stabilitas dan pemadatan tanah dengan bahan tambahan seperti semen atau kapur yang memperkuat daya dukung stabilitas tanah pada berbagai kondisi. Untuk selanjutnya, dalam pengaplikasian di lapangan, data berat volume tanah sangat membantu memastikan keamanan dan stabilitas struktur pada proyek teknik sipil. Salah satunya manfaat adalah dalam desain fondasi dan stabilitas struktur, di mana data berat volume dan rasio rongga membantu mencantumkan daya dukung tanah yang sesuai untuk membangun bertingkat dan atau struktur berat lainnya. Pada era rawan gempa, nilai GS dan derajat kejenuhan digunakan untuk mengendalikan resiko likuifaksi, terutama pada tanah jenuh berpasir yang rentan terhadap gempa. Data berat volume juga penting dalam perencanaan sistem drainase untuk mencegah genangan air dan erosi dengan mempertimbangkan porositas dan kapasitas aliran tanah. Pada proyek jalan dan jembatan, hubungan berat volume tanah digunakan untuk pemadatan tanah optimal, mencapai kepadatan yang diperlukan agar lapisan tanah kuat dan stabil menahan beban lalu lintas. Selain itu, dalam bidang konservasi dan manajemen sumber daya tanah, data berat volume dan perencanaan drainase dan pengaturan kadar yang lebat di lahan pertanian atau reklamase memastikan tanah tetap subur dan bebas dari risiko erosi atau degradasi. Yang keempat ini saya akan membahas tentang plastisitas struktur tanah. Bagaimana sifat tanah, terutama tanah butir halus seperti lempung, dipengaruhi oleh kadar air, struktur, dan praktikalnya. Tujuannya yaitu dari pengujian ini yaitu untuk menentukan liquid limit, menentukan kadar air di mana tanah, bentar, tanah mulai menunjukkan sifat cair digunakan untuk menilai plastisitas dan konsisten tanah lempung serta untuk klasifikasi tanah. Untuk plastik limit menentukan kadar air di mana tanah mulai menunjukkan sifat plastis penting untuk mengetahui rentang plastisitas tanah. Yang ketiga, plasticity index. Mengukur rentang kadar air di mana tanah menunjukkan sifat plastis, memberikan informasi tentang plastisitas relatif dan perubahan bentuk tanah. Untuk metode yang digunakan untuk liquid limit yaitu Cassagrade Cup Method. Menggunakan alat Cassagrade untuk menentukan kadar air pada batas cair
dengan standar 25 pukulan hingga retakan tanah menutup sepanjang 12 milimeter. Untuk plastik limit, roll the test sampel tanah dibentuk menjadi benang dan digulung hingga diameter 3,2 milimeter. Kadar air saat tanah mulai retak menunjukkan nilai PL. Untuk plastik indeks, perhitungan matematis. PI dihitung dengan rumus PI sama dengan LL kurangi PL. Tidak memerlukan metode pengujian lapangan langsung. Hasilnya, untuk liquid limit, nilai liquid limit menunjukkan kadar air maksimum di mana tanah dapat mempertahankan bentuk tanpa aliran seperti tinggi LL semakin lembek dan mudah terdeformasi tanah pada kadar air tinggi. Untuk plastik limit memberikan batas minimum kadar air di mana tanah masih dapat dibentuk tanpa retak. Jadi, tanah lebih stabil saat kadar air berada di sekitar PL. Untuk plastik indeks, plasticity index menggambarkan tentang kadar air di mana tanah bersifat plastis. Plasticity index tinggi menunjukkan tanah sangat plastis, sedangkan PL rendah menunjukkan tanah non-plastis. Manfaat dari teoritis atau ilmunya yaitu liquid mate untuk liquid mate untuk menentukan sifat dasar tanah apakah tanah termasuk kohesif atau tidak. Jadi memberikan dasar klasifikasi tanah misal USCS berdasarkan plastisitas dan konsistensi. Untuk plastik limit menentukan batas plastis tanah untuk klasifikasi lebih lanjut. Yang kedua, mengetahui karakteristik stabilitas dan deformasi tanah pada kadar air minimum. Yang terakhir, plasticity index menilai potensi ekspansi atau pengembangan atau kontraksi penyusutan tanah saat kadar air berubah. Yang kedua, digunakan dalam analisis stabilitas tanah dan perencanaan geoteknik. Untuk manfaat praktis atau lapangan, untuk liquid limit yaitu membantu menentukan metode stabilitas tanah LL tinggi yang rentan deformasi pada kadar air tinggi. Jadi penting untuk desain fondasi dan stabilitas lereng khususnya untuk proyek tanah lunak. Untuk yang kedua, plastik limit membantu perencanaan sistem drainase untuk mencegah penurunan kadar air dan air yang drastis yang bisa menyebabkan retak pada tanah PL rendah. Yang terakhir menjaga stabilitas tanah pada kadar air rendah. Untuk plasticity index, untuk yang pertama tentukan perlakuan yang tepat untuk tanah dengan PL tinggi seperti stabilitas kimia dalam dalam proyek konstruksi. Yang kedua, mengurangi resiko penurunan tanah yang berlebihan akibat perubahan kadar air di lapangan. Selanjutnya, untuk chapter 5 ini, saya akan membahas tentang klasifikasi tanah. Jadi, pengujian ini digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik tanah berdasarkan sifat fisik dan perilaku tanah. Tujuannya, menyederhanakan karakteristik tanah. Klasifikasi tanah bertujuan untuk menyederhanakan penggambaran sifat dan mekanis tanah. Tanah yang memiliki karakteristik yang sangat bervariasi dapat dikelompokkan ke dalam kategori yang lebih mudah dipahami untuk keperluan analisis dan desain. Yang kedua, mengidentifikasi jenis tanah. Menilai tanah berdasarkan tekstur, ukuran partikel, batas cair, indeks plastisitas, dan kohesi. Tujuan utama adalah untuk mengetahui apakah tanah termasuk kategori tanah kasar, kerikil, atau pasir atau tanah halus, slin, lempung, serta kemampuan untuk menahan beban atau menyerap air. Yang yang ketiga, menentukan kesesuaian tanah untuk aplikasi rekayasa. Menilai apakah tanah tersebut cocok untuk digunakan dalam konstruksi seperti subgrade jalan, pondasi bangunan, dinding penahanan tanah, atau aplikasi lainnya berdasarkan sifat mekanis dan fisiknya. Metode yang digunakan yaitu AASHTO atau American Association of State Highway and Transportation Official. Tanah diklasifikasikan berdasarkan distribusi ukuran partikel dan plastisitasnya. AASHTO menggunakan saringan untuk mengelompokkan tanah sebagai granular A1 hingga A3 dan tanah halus A4 hingga A4. A7, mohon maaf ya. Dengan penekanan pada kesesuaian tanah untuk subgrade jalan. Selain distribusi ukuran partikel, AASHTO menggunakan indeks grup GI untuk mengukur kualitas tanah sebagai bahan subgrade di mana GI rendah menunjukkan kualitas yang lebih baik. Tanah dengan GI tinggi
yang lebih tinggi membutuhkan pengelolaan lebih lanjut untuk digunakan dalam konstruksi jalan. Terus yang kedua USCS. USCS menggunakan sistem simbol yang lebih rinci untuk klasifikasi tanah yaitu GW, Well Grade Gravel, GP atau Poorly Grade Gravel, CL Lean Clay, CH High Plasticity Clay, ML Silt yang mengklasifikasikan tanah berdasarkan tekstur, distribusi, ukuran partikel, batas cair atau LL, dan indeks plastisitas PI. Dengan menggunakan batas cair dan indeks plastisitas, tanah halus seperti lempung dan lanau diberdayakan berdasarkan apakah mereka memiliki plastisitas rendah atau tinggi. Sedangkan tanah kasar dikategorikan berdasarkan distribusi ukuran butiran, kerikil, atau pasir. Hasil dari chapter 5 ini yaitu untuk AASHTO ya pertama. Bentar, bentar, sabar. Tanah diklasifikasikan dalam kelompok A1 hingga A7, di mana A1 hingga A3 adalah tanah granular yang lebih cocok untuk subgrade jalan, sedangkan A4 hingga A7 adalah tanah halus yang memerlukan pengelolaan tambahan. GI, Group Index, digunakan untuk menilai kualitas subgrade tanah. Semakin rendah GI, semakin baik kualitas tanah tersebut untuk subgrade. Tanah dengan GI rendah A1 hingga A3 biasanya lebih stabil dan cocok untuk subgrid jalan dan material dasar. Sedangkan tanah dengan GI tinggi A4 hingga A7 membutuhkan perbaikan lebih lanjut untuk memenuhi standar kualitas subgrid. Yang kedua, USCS, tanah dikategorikan dengan simbol seperti GW Well Grade Gravel, GP Poorly Grade Gravel, CL Land Clay, CH High Plasticity Clay, ML Silt. Berdasarkan kombinasi distribusi ukuran partikel dan plastisitas tanah, tanah kasar, kerikil, dan pasir memiliki distribusi ukuran butiran yang berbeda dengan tanah halus seperti lempung dan lanang. Manfaat teoritis dari pengujian ini yaitu satu, pemahaman dasar tanah. Klasifikasi tanah memberikan dasar untuk memahami karakteristik fisik tanah yang mempengaruhi perilaku dalam konstruksi dan desain ini. Ini termasuk kemampuan tanah dalam menahan beban, daya serap air, plastisitas, dan kohesi yang penting untuk dalam analisa desain geoteknik. Yang kedua, pengembangan teori geoteknik. Klasifikasi tanah menjadi dasar teori dalam penelitian lebih lanjut mengenai mekanika tanah, daya dukung tanah, perbaikan tanah, dan stabilitas struktur. Untuk yang terakhir, basis untuk penelitian. Menyediakan data yang diperlukan untuk penelitian lebih lanjut seperti perbaikan tanah, analisa stabilitas lereng, dan desain formulasi. Untuk manfaat praktis atau lapangan, desain subgrade jalan dan infrastruktur, klasifikasi tanah membantu menentukan apakah cocok untuk digunakan untuk subgrade jalan yang membutuhkan tanah dengan kapasitas dukung yang baik dan plastisitas rendah, seperti A1 hingga A3 pada AASHTO. Yang kedua, pemilihan material pondasi. Klasifikasi tanah memiliki tanah yang sesuai untuk fondasi bangunan dan struktur lainnya. Tanah yang lebih stabil dan kasar, seperti GW atau GP, lebih cocok untuk pondasi. Sementara tanah yang dengan plastisitas tinggi seperti CH dan CL mungkin memerlukan stabilitas sebelum digunakan. Yang terakhir, stabilitas tanah. Dengan mengidentifikasi jenis tanah yang memiliki masalah seperti plastisitas tinggi, kandungan air yang tinggi, atau kelembapan berlebih, klasifikasi tanah memberi panduan untuk tindakan stabilitas atau perbaikan yang diperlukan, seperti penggunaan material peringkat atau pengeringan tanah. Untuk chapter yang terakhir, yaitu yaitu chapter 6, saya akan membahas tentang pemadanan tanah. Proses penting dalam geoteknik untuk meningkatkan kekuatan, stabilitas, kestabilan, dan daya dukung tanah. Yaitu yang pertama tujuannya yaitu pemadanan tanah. Untuk menentukan kadar air optimum atau OMC, yaitu kadar air di mana tanah dapat mencapai kepadatan maksimal. Yang kedua, menemukan berat satuan kering maksimum MDD atau kepadatan tertinggi yang bisa dicapai oleh tanah pada kadar air optimum. Yang ketiga, menciptakan panduan untuk pemadatan tanah di lapangan. Memastikan tanah yang dapat dipadatkan stabil, kuat, dan memiliki daya dukung yang baik. Untuk metode yang digunakan pada uji pemadatan ini yaitu uji praktor,
Yang pertama uji praktek, persiapan sampel, keringkan tanah, pecahkan gumpalan dan ayak dengan saringan 4,75 mm. Yang kedua, penambahan air, tambahkan air secara bertahap ke beberapa sampel tanah untuk mendapatkan berbagai kadar air. Terus yang ketiga, pemadatan. Masukkan tanah ke dalam cetakan dalam 3 lapisan, seperti lapisan dipadatkan 25 kali menggunakan palu 2,5 kg yang dijatuhkan dari ketinggian 305 mm. Yang keempat, pengukuran berat. Timbangan berat tanah basah. Lalu ambil sampel kecil tanah untuk menentukan kadar air. Jangan mengeringkan di oven. Yang terakhir, pembuatan kurva pemadatan. Buat grafik yang menunjukkan hubungan antara kadar air dan berat satuan kering, lalu temukan titik tertinggi sebagai OMC dan MDD. Hasil dari pengujian ini yaitu kadar air optimum OMC, kadar air di mana tanah dapat mencapai kepadatan maksimum saat dipadatkan. Yang kedua, berat satuan kering maksimum MDD, padatan tertinggi tanah pada OMC, yang menunjukkan kondisi terbaik tanah untuk menahan beban. Manfaat dari uji pemadatan ini yaitu manfaat teoritis, memberikan pemahaman mendalam tentang perilaku tanah saat dipadatkan pada berbagai kadar air, penting dalam ilmu geoteknik. Yang kedua, mendukung teori stabilitas tanah dan memprediksi seberapa tahan tanah terhadap air dan tekanan. Yang ketiga, dasar untuk mengembangkan metode pemadatan yang lebih efektif seperti modified Proctor test yang digunakan untuk proyek dengan kebutuhan kepadatan lebih tinggi. Yang terakhir, menggambarkan bagaimana energi pemadatan dan kadar air mempengaruhi kekuatan tanah. Penting dalam desain dan analisis fondasi. Untuk yang terakhir, yaitu manfaat praktis atau lapangan. Untuk manfaatnya yaitu panduan pemadatan lapangan, data OMC, kadar air optimum, dan MDD memberikan nilai acuan untuk memastikan pemadatan di lapangan dilakukan pada kadar air yang tepat untuk mencapai kepadatan yang terbaik. Untuk yang kedua, mengurangi resiko penurunan diferensial. Dengan mengikuti OMC dan MDD, tanah lebih seragam dan stabil. Sorry. Sehingga resiko penurunan tidak merata atau diferensial settlement yang dapat menyebabkan keretakan pada bangunan berkurang. Ketiga, efisiensi dalam sumber daya. Pemadatan dilakukan dengan kadar air dan energi yang tepat, menghemat waktu, material, dan biaya dalam proyek konstruksi. Yang keempat, stabilitas dan daya dukung. Pemadatan sesuai hasil uji meningkatkan daya dukung tanah untuk mendukung infrastruktur seperti jalan raya, bandara, jembatan, dan bangunan tinggi. Yang terakhir, yaitu kontrol kualitas. Hasil uji digunakan sebagai tolak ukur dalam proyek besar untuk memastikan kualitas dan konsistensi pemadatan di seluruh area konstruksi. Dari saya dari tadi sudah menjelaskan tentang chapter yang saya sebutkan yaitu 2, 3, 4, 5, dan 6. Jika kata-kata saya ada yang salah, mohon maaf. Sekian, terima kasih.